Ketika suami selingkuh tapi nggak mau mengakui, ini yang wajib Bunda lakukan. Ya, Bunda pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres sama suami? Bunda melihat gerak-gerik suami ini mulai berubah, sikapnya mulai berbeda, tapi setiap ditanya, dia itu selalu mengelak. Bahkan, meskipun ada bukti-bukti yang mencurigakan, suami tetap aja nggak mau ngaku. Ya, pastinya Bunda pernah ya merasakan dalam kondisi seperti ini. Dan kalau Bunda dalam kondisi seperti ini, saran saya, Bunda jangan panik. Bunda jangan langsung untuk menyudutkan suami. Karena kalau Bunda salah langkah sedikit aja, suami bisa aja makin defensif sama Bunda. Dia makin jauh atau malah makin pintar menyembunyikan semuanya. Nah, jadi apa yang harus Bunda lakukan kalau suami selingkuh tapi tetap nggak mau ngaku? Nah, untuk jawabannya silahkan Bunda bisa simak video ini sampai tuntas. Oke, jadi yang pertama Bun, jangan mendesak suami untuk mengakui kesalahannya. Ketika ada tanda-tanda suami selingkuh, itu rasanya pasti campur aduk Bun. Ada marah, kecewa, sakit hati, bahkan mungkin ingin langsung konfrontasi dan minta suami ini mengaku saat itu juga kalau dia bersalah. Nah, itu adalah reaksi yang wajar sebagai istri yang merasa dikhianati. Tapi, jangan buru-buru dulu untuk mendesak suami mengakui perselingkuhannya. Apalagi kalau Bunda belum punya bukti yang benar-benar kuat. Nah, kenapa sih Mbak? Ya, karena kalau Bunda terlalu menekan atau memaksa dia untuk jujur, justru bikin suami makin jauh dan menghindar pada Bunda. Nah, kenapa istri nggak boleh mendesak suami? Suami akan makin defensif Bun, dan mencari cara untuk berkelit, atau bahkan suami akan lebih memutarbalikkan keadaan. Ya, gunanya untuk apa? Ya dia nggak mau terlihat salah begitu aja di depan Bunda. Misalnya, kalau Bunda langsung menuduh suami tanpa pendekatan yang tepat, bisa jadi dia akan malah bersikeras, membantah Bunda, marah, atau menuduh balik bahwa Bunda terlalu curiga dan tidak percaya padanya. Dan bahkan ada di banyak kasus kalau suami ini menuduh balik kalau istri ini juga selingkuh Bun, yang menjadi pemicu suami selingkuh. Nah, analoginya seperti ini. Kalau ada anak kecil yang baru aja diam-diam memakan kue sebelum makan malam, lalu ibunya tiba-tiba datang dengan marah dan bertanya, "Kamu makan kue itu kan? Ayo ngaku." Nah, apa yang kemungkinan besar dilakukan anak itu? Ya, bisa jadi dia langsung mengelak dan berbohong karena takut kena marah. Nah, tindakan ini dia lakukan supaya dia nggak kena hukuman. Nah, begitupun juga yang terjadi pada suami. Ketika dia merasa dipaksa mengakui sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, dalam hal ini merusak citranya di mata Bunda atau bahkan merusak rumah tangga, naluri pertamanya adalah menghindari masalah dan pasti dia akan membela diri. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Oke, jadi yang pertama Bun, kumpulkan bukti yang cukup dulu. Kalau memang Bunda ingin suami jujur, jangan cuma mengandalkan firasat. Pastikan ada bukti-bukti yang cukup kuat sebelum menghadapinya. Ya, kedua, tunggu momen yang tepat. Jangan terlalu mencecar suami saat dia sedang lelah, stres, atau dalam kondisi yang gak stabil Bun. Bunda perlu pilih waktu yang tepat. Misalnya, saat sedang ngobrol santai berdua atau setelah momen yang menyenangkan. Nah, kedua hal ini juga harus Bunda imbangi dengan aura positif dan aura ketenangan yang kuat dalam diri Bunda. Supaya suami ini minimal mau mendengarkan omongan Bunda, dan syukur-syukur suami akan mulai mengakui kesalahannya dengan sendirinya. Oke, lanjut cara yang kedua ya. Nah, saat Bunda di rumah, jangan pernah ungkit apapun soal perubahan sikap yang dilakukan suami Bun, termasuk jangan ungkit kesalahannya. Ya, Bunda, kalau suami ini mulai berubah, mungkin hati ini terasa nggak tenang ya. Ada perasaan ingin bertanya, ingin tahu alasan dibalik perubahan itu. Bahkan mungkin ingin memastikan apakah benar ada orang ketiga. Nah, tapi satu hal yang harus Bunda ingat, jangan pernah menyinggung atau terus membahas perubahan sikap suami secara langsung di rumah Bun. Kenapa ini penting? Iya, karena kalau Bunda terus menyinggung soal perubahan sikap suami, itu justru bisa membuat dia semakin tertutup dan merasa nggak nyaman saat berada di rumah. Nah, jadi apa yang harus Bunda lakukan? Anggap perubahan sikap suami ini seperti cuaca yang sedang berubah. Kadang cerah, kadang mendung, kadang juga ada yang namanya hujan deras. Bunda nggak bisa mengendalikan cuaca, tapi Bunda lah yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca itu. Kalau cuaca cerah, ya nikmati dan syukuri. Kalau mendung, tetap tenang dan berjaga-jaga kalau datangnya hujan. Nah, kalau hujan bagaimana? Ya, sesuaikan dengan memakai payung atau Bunda bisa berteduh terlebih dahulu. Begitupun juga dengan perubahan sikap suami. Jangan terlalu bereaksi berlebihan terhadap perubahan yang terjadi. Jika suami mendadak dingin,
lebih pendiam atau lebih menyibukkan diri sendiri, Bunda nggak perlu langsung panik dan mencari tahu alasannya dengan cara yang memaksa. Justru sikap terbaik yang bisa Bunda tunjukkan adalah ketenangan dan kesabaran. Dengan begitu, suami akan melihat bahwa Bunda ini nggak mudah goyah dan tetap bisa membawa suasana rumah yang nyaman. Selain itu, tetaplah lakukan kegiatan seperti biasanya, Bun. Jangan biarkan perubahan sikap suami mengubah suasana rumah menjadi tegang atau penuh kecurigaan. Bunda tetap tunjukkan kalau Bunda tersenyum saat menyambut suami pulang, tetap ajak ngobrol hal-hal ringan seperti makanan favoritnya atau aktivitas anak-anak, dan tetap lakukan kebiasaan sehari-hari tanpa menunjukkan perubahan yang mencolok. Nah, hal ini bukan berarti Bunda pura-pura nggak tahu ya apa yang sedang terjadi, tapi hal ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Bunda nggak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada dalam diri suami. Nah, sikap tenang ini bisa membuat suami itu merasa lebih aman, Bun, untuk berbicara ketika dia sudah siap. Nah, lalu manfaatkan waktu ini untuk fokus pada diri sendiri dan anak-anak. Jangan terlalu sibuk mencari tahu apa yang salah, tapi justru gunakan momen ini untuk merawat diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anak. Lakukan kegiatan yang membuat Bunda lebih bahagia, seperti membaca buku, memasak makanan favorit, atau sekedar berjalan-jalan santai sekalipun sendirian. Nah, dengan cara ini, Bunda nggak hanya menjaga kesehatan mental diri sendiri loh, Bun, tapi juga menunjukkan pada suami bahwa Bunda tetap kuat dan mandiri meskipun keadaan sedang nggak baik-baik aja. Nah, yang nggak kalah penting, tetaplah bersikap ramah dan positif, tapi jangan berlebihan. Kadang, saat menghadapi suami yang berubah, istri ini sering melakukan 2 kesalahan besar. Pertama, menjadi terlalu dingin dan menjaga jarak, sehingga suami semakin merasa nggak nyaman ketika di rumah. Kedua, menjadi terlalu berusaha menyenangkan suami, misalnya mendadak terlalu perhatian atau terlalu manis, sehingga malah terlihat aneh dan terkesan seperti menyelidiki diam-diam. Nah, kuncinya adalah tetap bersikap wajar dan natural aja, Bun. Berikan perhatian sewajarnya, jangan berlebihan, tapi juga jangan berubah menjadi dingin ya. Kalau biasanya Bunda menyiapkan teh untuk suami setiap pagi, tetap lakukan aja seperti biasa. Kalau biasanya Bunda mengajaknya ngobrol ringan sebelum tidur, ya tetap lanjutkan. Dengan cara ini, suami ini akan merasa bahwa rumah kok tetap menjadi tempat yang nyaman ya, tanpa tekanan atau pertanyaan yang menyudutkan. Nah, dengan begitu suami pelan-pelan akan merasa nyaman, dan ketika dia nyaman, dia akan ngobrol dan terbuka dengan sendirinya pada Bunda. Nah, Bunda, setelah semua usaha lahiriah dilakukan dengan bersikap tenang, tidak mendesak dan tetap menjaga suasana rumah tetap nyaman, langkah yang paling penting adalah memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena sekeras apapun usaha kita, Bun, hati manusia itu tetap ada dalam genggamannya. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Hanya Allah yang bisa melembutkan suami dan membimbingnya untuk mengakui kesalahannya serta bertaubat. Nah, Bunda bisa mulai dengan menjaga sholat tepat waktu. Jangan pernah menunda sholat, karena sholat adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Kemudian Bunda bisa tambahkan dengan yang namanya sholat hajat pun, yaitu sholat khusus untuk memohon sesuatu yang diinginkan. Nah, saat sholat hajat, curahkan isi hati Bunda pada Allah. Minta dengan sungguh-sungguh agar suami segera diberi kesadaran dan keberanian untuk mengakui kesalahannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Setelah sholat, ya Bunda bisa perbanyak dengan berzikir. Zikir ini, Bun, adalah cara yang paling baik untuk menenangkan hati dan juga untuk menguatkan doa-doa kita. Supaya energi zikir ini lebih kuat, nah Bunda bisa menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah dari saya, yang energinya insya Allah sudah disesuaikan untuk meluluhkan hati suami. Nah, apabila Bunda juga butuh sarana tasbih Karomah Al-Madinah ini sebagai pelengkap ikhtiar Bunda, silahkan Bunda bisa hubungi saya pada nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, itu tadi beberapa cara yang bisa Bunda lakukan supaya suami mau mengakui kesalahannya ya. Kalau Bunda ada pertanyaan lain terkait permasalahan rumah tangga, silakan Bunda boleh tulis di kolom komentar. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.